Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan tarif tambahan untuk produk impor berbagai negara, termasuk Indonesia. Trump memberikan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%. Dengan tarif dasar 10%, maka totalnya Indonesia kena tarif impor 42%. Jumlah tarif tambahan impor setiap negara berbeda-beda. Secara umum, AS akan memberlakukan tarif dasar 10% untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain. Inggris, Brazil, dan Australia hanya mendapat tarif tambahan 10% dengan tarif dasar 10%. Sementara Cina terkena tarif tertinggi dengan tambahan tarif 34% dan tarif existing 20%, sehingga totalnya 54%. Di Asia, Kamboja terkena tarif resiprokal tertinggi sebesar 49% dan Singapura terendah hanya 10%. Trump mengatakan kebijakan baru ini diterapkan untuk memperkuat posisi ekonomi internasional Amerika Serikat sekaligus melindungi tenaga kerja dalam negeri. Kebijakan tambahan ini diterapkan AS sebagai respons atas defisit perdagangan yang terjadi dengan negara-negara tersebut, termasuk dengan Indonesia. Kebijakan tarif Trump akan diterapkan secara bertahap. Tarif umum 10% untuk semua negara akan efektif mulai 5 April 2025. Kemudian tarif khusus untuk beberapa negara, termasuk Indonesia, akan diberlakukan mulai 9 April 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto menyatakan kebijakan tarif AS ini mempengaruhi secara signifikan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika. Diketahui komoditas utama Indonesia yang selama ini masuk ke pasar AS meliputi alat elektronik, garmen dan tekstil, sepatu, minyak sawit, produk karet, mebel, serta komoditas perikanan termasuk udang dan hasil laut lainnya. Pemerintah berkoordinasi untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memitigasi dampak negatif kebijakan Trump ini. Salah satunya pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas yield surat berharga negara atau SBN di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS. Pertanyaannya, apa dampak dari kebijakan Trump ini terhadap perekonomian Indonesia? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Dampak dari kebijakan Donald Trump di mana melakukan tarif resiprokal terhadap hampir sebagian besar negara, terutama Indonesia yang dikenakan tarif sebesar 32%, ini implikasinya cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Karena total ekspor Indonesia ke Amerika itu 10,5% untuk non-migas, tapi dampak berantai atau spillover efeknya juga akan dirasakan dari total ekspor Indonesia ke negara lainnya. Misalnya kita ambil contoh dari salah satu produk yang akan terkena dampak adalah produk otomotif, di mana tahun 2023 Indonesia melakukan ekspor sebesar 4,64 triliun rupiah atau setara 280,4 juta dolar Amerika ke Amerika Serikat, sehingga pertumbuhan ekspor produk otomotif termasuk suku cadang dengan adanya kenaikan tarif ini bisa menurunkan permintaan konsumen Amerika karena mereka harus menanggung tarif yang lebih tinggi, dan akhirnya ini akan menurunkan penjualan kendaraan bermotor. Sementara Indonesia terhubung dengan rantai pasok global untuk perakitan otomotif dan juga ekspor suku cadang otomotif. Kedua, probabilitas resesi ekonomi Amerika naik karena permintaannya lesu. Korelasi ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat bisa dijelaskan bahwa setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika, maka ekonomi Indonesia bisa turun sebesar 0,08%. Artinya dibandingkan dengan China, Indonesia lebih sensitif terhadap pergerakan ekonomi Amerika. Yang ketiga, produsen otomotif tidak semudah itu shifting ke pasar domestik karena spesifikasi kendaraan antara yang diekspor ke Amerika dengan permintaan pasar domestik tentu berbeda. Imbasnya akan ada risiko layoff atau PHK massal
dan penurunan kapasitas produksi di hampir seluruh industri otomotif dalam negeri. Selain itu, otomotif ini kaitan erat dengan produk elektronik, sehingga begitu otomotifnya turun akan berpengaruh pada ekspor komponen elektronik juga. Kemudian sektor yang lain yang terimbas dari adanya tarif yang tinggi adalah sektor padat karya, seperti pakaian jadi, alas kaki. Tahun 2024, pakaian jadi tujuan ekspor ke Amerika porsinya 61,4%. Dan alas kaki sebesar 33,8%. Begitu dikenakan tarif yang lebih tinggi, brand-brand internasional bisa saja menurunkan order atau pemesanan dari pabrik Indonesia. Sementara di dalam negeri kita sendiri, kita bakal dibanjiri produk-produk dari Vietnam, Kamboja, dan China. Karena di tengah perang dagang mereka mengincar pasar alternatif. Indonesia jadi salah satu pasar yang akan dibanjiri produk-produk murah ketika perang dagang semakin bergejolak. Di saat yang bersamaan, pemerintah belum melakukan revisi terhadap Permendak 8 2024. Dan Permendak 8 2024 ini merupakan regulasi yang sangat liberal, yang sangat memperlancar produk-produk impor masuk ke Indonesia. Dan ini harus dirubah secepatnya. Untuk rupiah dan indeks harga saham, pelemahan rupiah ini bisa berlanjut. Investor akan mencari aset yang lebih aman keluar dari negara berkembang, sehingga tekanan rupiah wajib diwaspadai efeknya ke imported inflation atau harga-harga barang impor akan jauh lebih mahal pasca lebaran. Situasi ini kemudian akan menekan daya beli lebih lanjut, terutama pada permintaan pangan, kebutuhan sekunder termasuk perlengkapan rumah tangga dan barang-barang elektronik. Pasca libur lebaran, pasar saham bersiap hadapi capital outflow, maka resiko adanya trading halt atau penghentian sementara transaksi saham bukan tidak mungkin terjadi lagi. Solusinya sekarang ini adalah harus mencoba belajar dari peristiwa perang dagang yang pertama, di mana Indonesia pada saat itu tidak bersiap dan akhirnya tidak ada relokasi industri yang signifikan ke Indonesia. Nah sekarang kita harus berkejaran dan tidak cukup hanya bersaing dari selisih tarif resiprokal Indonesia yang lebih rendah dari Vietnam dan Kamboja, tapi kuncinya ada di regulasi, efisiensi perizinan, tidak ada pembahasan RUU yang membuat kegaduhan, contohnya RUU Polri dan RUU Kuhap. Itu sebaiknya ditunda dulu. Kesiapan infrastruktur juga mendesak, terutama infrastruktur pendukung di kawasan industri termasuk penyediaan sumber energi terbarukan yang memadai, karena banyak perusahaan-perusahaan internasional memiliki komitmen memindahkan pabriknya asalkan sumber energi terbarukannya tersedia. Faktor-faktor itu ditambah faktor sumber daya manusia ini menjadi lebih penting karena Indonesia sudah tidak bisa lagi mengguyur atau mendorong insentif fiskal berlebihan karena sekarang ada global minimum tax. Oleh karena itu, kalau sebelumnya tarik investor dengan tax holiday dan tax allowance, sekarang saatnya perbaiki daya saing yang sifatnya fundamental. Dari segi moneter diharapkan Bank Indonesia langsung bergerak cepat melakukan operasi moneter ketika cadangan devisa sekarang sedang dalam posisi yang gemuk untuk bisa menstabilkan nilai tukar rupiah. Di saat yang bersamaan, Bank Indonesia memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuan 50 basis poin. Tujuannya agar memberikan stimulus kepada sektor-sektor usaha yang terkena dampak dari perang dagang.